karena saya dari tradisi, jadi bagaimana upaya nasional di era adaptasi agar tetap sehat dan produktif. Dengarkan apa yang disampaikan ini Bu Jaor dan produktif. Jadi sekilas saja, kalau kita lihat itu tidak menjamin memiliki tubuh bugar, karena kalau sehat kelihatannya sehat, berarti dia bisa menaik dengan kalau bugar itu nggak capek. Artinya sehat itu tidak menjamin seseorang tubuh bugar. Penting untuk menjaga kebugaran adalah tentu kesehatan mental, stamina, pencegahan penyakit, kecantikan, dan penampilan. Jadi kita harus tetap cantik, penampilannya bagus. Nah itu yang namanya bugar. Ya. Dan ini bisa dengan cara yang lain selain konvensional, yaitu cara tradisional. Jadi saya harap semua ibu-ibu bapak di sini tetap bugar dengan cara apapun, salah satunya adalah cara tradisional. Karena ada di peraturan kementerian yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional, di mana bisa menggunakan keterampilan atau ramuan secara dengan pendekatan holistik sehingga tubuh itu menjadi seimbang antara mind, body, and spirit. Okay. Jadi tadi sudah juga saya dengar bahwa sehat adalah suatu keadaan sehat fisik, mental, dan juga sosial. Artinya bahwa kita juga bukan hanya sehat fisik saja, tapi sehat secara keseluruhan. Ya, sehingga kita menjadi bugar dan tetap produktif dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Karena kalau kita cuma kelihatan sehat, tetapi tidak bugar, kita cuma bisa duduk, tapi sebetulnya sehat. Bisa lari-lari, tidak bisa olahraga, kan nggak enak banget. Nah, jadi tentu harus tetap bugar dan produktif dengan cara tradisional. Cara tradisional ini bisa dengan ramuan, yaitu herbal, bisa juga dengan keterampilan, yaitu bisa dengan manual, energi, dan olah pikir. Nah, cara tradisional ini bisa untuk siapa saja. Oh, dengan siklus hidup kita bisa loh, dari mulai pasangan usia subur sampai lansia, kita bisa membuat tetap sehat dan bugar di masa pandemi ini. Caranya yaitu ramuan, tampilan, dan sebagainya. Meliputi siklus hidup. Kalau misalnya kita ngomong balita aja deh, biar sehat, bugar, harus bagus. Ini mungkin dengan hijab. Oh, nafsu makannya pakai kelor, itu secara holistik. Nah, bagaimana prinsip kerja pemanfaatan tradisional ini? Rempah, mau keterampilan, tentu supaya tubuh ini bekerja optimal, sebetulnya prinsip kerja dari herbal itu adalah merevitalisasi fungsi tubuh, sehingga tubuh itu bisa beradaptasi dengan lingkungan. Kalau kita meminum ramuan tiap hari, seminggu sekali ya, tiap hari dan sudah mungkin sebulan, 2 bulan, pasti tubuhnya bugar. Karena sel-sel tubuh kita yang sehat, itu akan revitalisasi gitu. Jadi kita sel-sel sehatnya juga akan bekerja. Kalau sel sakit yang ngobatin biarin dokter, tapi kita ini ngomong di sel sehat. Nah, pemanfaatan herbal itu apa sih? Karena setiap ramuan itu, setiap herbal, misalnya sambiloto, kunyit, meniran, temulawak, kemudian pegagan, jahe, ini punya titik organ masing-masing. Misalnya pegagan, oh di otak cepat lupa, pikun, gitu, sehingga kita otaknya kan sehat, otaknya sehat, segala macam. Kemudian sambiloto misalnya untuk mengatasi infeksi saluran pernafasan, dia ke pernafasan. Kemudian bawang putih di mana di pembuluh darah. Oh, temulawak ke hati, meniran ke hati. Jadi semua ramuan ini punya titik tangkap, walaupun satu itu efeknya banyak, tetapi titik tangkap. Nah, contoh
herbal dalam penanganan. Jadi kalau herbal di era pandemi bukan kita harus saat ini sudah kita pakai masker tangan, tapi daya tahan tubuh tetap kuat. Dan herbal itu ada yang bersifat imunomodulator, dapat mengurangi gejala faktor komorbid. Contoh itu dengan jahe merah, mulawak, punya zat aktif masing yang intinya meningkatkan imun. Supaya enggak stres, menurunkan daya tahan, enggak bugar, minum pakai sebagainya. Ini adalah hal yang kita ada di daerah kita. Nah ini misalnya untuk meningkatkan ini jahe merah tuh seperti temulawak, kunyit, meniran dan sebagainya. Ini bisa mempunyai sistem sifat imunomodulator. Bisa dimakan sendiri, bisa dicampur, silahkan. Kemudian ini yang berfungsi sebagai gejala COVID. Misalnya batuk pilek, ada kencur, sakit kepala bawang putih, ada antanan, biji pala, dan jahe. Ini supaya Bapak Ibu tahu seperti apa tanamannya. Ada juga ini mengatasi morbid, darah tinggi, kemudian diabetes, sebagainya, dan pokoknya penyakit kronis juga dengan tanaman yang bisa dikomplement. Tidak. Misalnya saya makan obat A gitu di seledri lebih bagus. Karena dengan keterampilan bisa ada manual, bisa olah pikir, membuat kita tetap ada akupressure untuk meningkatkan daya tahan, tetap bugar, kita tetap itu ada totok di akupressure-nya. Atau dengan pijat, semua kita ajarkan. Yoga dengan silahkan. Dengan cara lain, yang kita bisa kerjakan mandiri ke tempat pilihannya kan kita harus kesehatan secara ketat. Sebagai contoh, pressure untuk meningkatkan daya tahan, di mana ada kita sudah kepada masyarakat kesehatan. Ini jurnalnya. Jadi efek aku on aerobic performance ada juga kami punya buku bagaimana cara tradisional kita tetap bugar, enak, kemudian makannya bagus, menurunkan berat badan saya, penyakit yang sangat. Nah, juga mengharap Bapak Ibu yang bekerja kantoran atau punya taman obat keluarga, di mana ini selain juga kita bisa mengenal tanamannya juga sebagai penenang kesembuhan, taman kesembuhan. Karena ada tanaman-tanaman yang bisa menarik oksigen kita atau mengeluarkan bau kita yang sehingga kita menjadi rileks, menjadi bugar, menjadi tenang, atau apapun yang kita inginkan. Aromaterapi untuk kebugaran, energi kita tetap ada juga rileks, dan itu semua cara ini meningkatkan daya tahan tradisional. SDR sudah cuci tangan, dan kita ada cara supaya enak tidur, kemudian nafsu makan menenangkan, dan kita ada tips-tips kerjakan sendiri, kerjakan mandiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga rumah dengan hidroponik sekali,
keluarga masyarakat yang membuat sendiri secara hidrofonik dan dapat stres dan kita tetap itu bisa ya menanam dengan di tempat lahan yang mungkin nggak banyak. Saya sampaikan kepada Bapak untuk menjadi sehat dan bugar berbagai macam cara, makan obat-obat vitamin. Kita ada cara yang bisa kita peroleh atau kita dapatkan dari sekitar kita sendiri yang kita bisa ramu sendiri, kita bisa rebus sendiri. Cuman titip diminumnya tiap jangan 3 hari sekali karena efeknya akan terasa kalau setiap hari kita minum. Nah, ini adalah beberapa untuk tubuh aja karena mungkin Bapak Ibu sudah paham. Itu Pak Ahmad mengenai bagaimana sehat dan bugar dengan cara tradisional. Silahkan kalau memang ada yang ingin disampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.